Keterikatan takdir. Bagaimana mungkin? Mata musim gugur wanita berbaju putih itu melebar, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen telah membuka peta takdirnya dan melihat rahasia takdirnya. Secara teori, itu harusnya terhubung dengan takdirnya dan memiliki resonansi. Dalam istilah awam, Yue Lao seperti diikat dengan benang merah. Tentu saja, benang takdirnya bukanlah benang merah pernikahan, melainkan benang takdir, yang dapat dipahami sebagai melihat ke belakang 500 kali di kehidupan lampau dengan imbalan satu yang lewat di kehidupan ini. Tapi sekarang, mengapa? Wanita berbaju putih itu bergumam, matanya menatap kota Nanyuan di kejauhan, dadanya naik turun, dan jantungnya sedikit berdebar. Belum pernah, saya melangkah menjadi kaisar ilahi, menggunakan garis keturunan saya untuk memata-matai jalan surga, dan mengendalikan jalan takdir. Takdir macam apa yang belum saya lihat? Ada orang-orang kuat yang menjangkau alam semesta dan galaksi, sangat luas dan berkuasa, dan memimpin suatu era. Ada sesuatu yang mengalir secara diam-diam, membasahi segala sesuatu secara diam-diam, ada secara diam-diam di kegelapan malam, dan ada selaras dengan langit dan bumi. Ada juga Tuan yang tak terkalahkan yang telah menempuh keabadian dan menekan suatu era. Kekuatan mereka sangat besar, agung dan mendominasi, tetapi tidak peduli seberapa kuat. Mereka, para pencari tak terkalahkan yang hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak bisa dimata-matai. Tidak memiliki takdir seperti Qin Chen ini. Siapa dia? Wanita berbaju putih itu terkejut dan tidak mengerti. Dalam pemahamannya, hanya yang tak terkalahkan yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi yang tidak dapat terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Tetapi apakah Qin Chen di depannya adalah keberadaan dimensi tinggi? Anda bahkan tidak bisa memikirkannya dengan jari kaki Anda. Tapi dia juga tidak bisa terkontaminasi oleh kekuatan dimensi tingginya, yang membuatnya tidak terkejut. Anak ini, klan surgawiku tidak boleh menjadi musuh. Wanita berpakaian putih tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkedip, dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Jika kita adalah musuh, klan surgawi saya pasti akan mengalami usia tua yang sial. Wanita berbaju putih melihat lebih dalam ke kota Nanyuan di kejauhan, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba tersenyum. Dalam sekejap, langit berbintang yang sunyi dan gelap seperti 100 bunga bermekaran, dan hari pun tiba, menjadi mempesona. Meskipun saya belum dikaitkan dengan takdir dan sebab akibat khusus dengan Qin Chen ini, jalan takdirnya sangat dalam, mendalam, dan luas. Saya telah melakukan kontak nyata dengannya. Qin Chen ini bahkan telah melihat sekilas peta jalan saya, takdir. Jika saya memiliki wawasan di masa depan, memahami jalan takdir, tidak peduli seberapa besar dia menghalanginya, dia tidak dapat menghapus kenyataan ini sepenuhnya. Hubungan antara aku dan dia, bagaimanapun juga, adalah takdir. Meski tidak signifikan, itu tetap berupa garis tipis rumput dan ular, dengan benang ribuan mil. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Selanjutnya, ini saatnya klan surgawi saya membereskan masalah. Setelah kata-kata itu terucap, wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Kota Nanyuan. Qin Chen masih tenggelam dalam peta takdir yang diberikan oleh wanita berbaju putih. Dia memandang wanita berpakaian putih menari di depannya, dan dia sepertinya melihat jalan takdir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya.
Setiap tarian wanita berbaju putih mengandung aturan takdir, seluruh tubuhnya yang anggun bagaikan aliran takdir evolusi, dan Rock Sutra tembus pandang di tubuhnya bahkan menampakkan bentuk takdir yang paling misterius dan tak terduga. Takdir tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap. Ini adalah jalan tingkat atas dan salah satu jalan terkuat di alam semesta. Qin Chen tidak pernah mencari jalan takdir. Ketika dia berada di alam semesta asli, pemimpin sekte Tianji sangat ahli di dalamnya, jalan. Saat ini, Qin Chen telah mengintegrasikan asal mula, alam semesta asli dan bertanggung jawab atas 3000 jalan dunia bawah. Dia secara alami terlibat dalam jalur takdir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan evolusi jalur tersebut takdir di tingkat Kaisar Dewa. Struktur Avenue of Destiny yang terungkap melalui Rock Sutra meningkatkan pikiran Qin Chen. Dia membandingkan dan memahami Avenue of Destiny di depannya dengan Avenue of Destiny di asal mula alam semesta asli yang dia kendalikan. Keduanya memverifikasi satu sama lain. Qin Chen bahkan melangkah maju selangkah demi selangkah, berdiri di langit gelap berbintang yang sunyi, seolah-olah dia sedang memperhatikan seorang gadis penari dari jarak dekat. Dia bisa dengan jelas melihat setiap garis di bulu mata wanita berbaju putih. Dan setiap bekas daging di bibirnya jelas. Bulu mata itu melambangkan semacam takdir di dunia ini. Sehelai rambut di bagian tubuh manapun dari wanita berbaju putih mengandung konsepsi artistik tentang takdir, dan garis-garis pada rambut tersebut merupakan cabang dari takdir. Takdir tidak kekal, hidup dan mati tidak terbatas. Qin Chen mengembara di jalan takdir ini seolah-olah dia sedang mabuk. Kalau kamu miskin, aku punya takdir. Jalan surga itu panjang dan panjang. Bagaimana umur manusia bisa dipersingkat? Batas-batas surga akan terpotong tak terkira. Ledakan. Seluruh tubuh Qin Chen bersinar, seolah-olah dia sedang menari dengan wanita berbaju putih. Merasakan cahaya takdir yang tak ada habisnya. Di istana Tuan Kota, Saroye berbaring di sana dengan patuh, menatap Qin Chen yang sedang menatap potret wanita berbaju putih di peta jalan takdir di depannya, ekornya bergoyang. Dari sisi ke sisi, jelas tidak menyadari semua yang dialami Qin Chen setelah terpesona. Yang Mulia juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh menerima peta jalan takdir ini, tetapi Anda begitu terpesona olehnya. Apakah dewa klan surgawi ini benar-benar cantik? Saroye mengerutkan kening dan sesekali melihat ke arah gulungan itu. Dari sudut pandangnya, dia secara alami dapat melihat sudut gulungan itu, tetapi di matanya, gulungan di depannya cukup biasa, dengan hanya seorang pria kulit putih kabur dengan wajah yang dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat dengan jelas. Wanita itu berdiri di sana dengan anggun. Sangat sederhana, tidak tahu apa yang harus dilihat. Dewa klan surgawi ini sangat kuat, tapi penampilannya memang seperti itu. Dia tidak sebaik binatang betina kecil yang dikeluarkan secara acak dari klan Komodo. Saroye menggelengkan kepalanya dan terus berbaring. Qin Chen tidak berbicara, jadi dia secara alami tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa melihat dari samping. Waktu berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, ledakan. Qin Chen, yang berdiri dengan tenang, tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan. Aura ini sangat luas dan megah, dan langsung memenuhi seluruh dunia. Kota Nanyuan, mengaktifkan energi tak kasat mata di laut kosmik. Perasaan samar-samar sedang dilihat tiba-tiba muncul di benak Saroye, membuatnya menatap Qin Chen dengan kaget. Pada saat ini,
Cahaya ilahi tak kasat mata dari jalan besar bermekaran di Qin Chen. Meskipun tidak ada perubahan khusus dalam kultivasinya, temperamen transenden semacam itu diam-diam tertahan di sana. Dan rambut hitamnya berkibar tanpa suara, membuatnya tampak seperti Tuhan. Tuanku, apakah dia telah membuat terobosan lain? Mata Saroye membelalak dan dia tertegun. Saya hanya melihat lukisan itu sebentar. Apakah Anda perlu melebih-lebihkannya? Kecepatan kultivasi ini lebih cepat daripada jantung kaisar yang menelan orang kuat. Mereka bilang marga Komodo saya adalah kesayangan laut kosmik. Dari sudut pandang saya, Pak, dia adalah kesayangan laut kosmik. Saroye terdiam, berdengung. Dengan napas tak berujung yang tertahan, Qin Chen perlahan jatuh, membuka matanya, mengangkat tangannya, dan gulungan gambar yang melayang di udara di depannya langsung menutup dan jatuh ke tangannya. Avenue of Destiny sangat kuat. Qin Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia dengan lembut melihat sekeliling dan melihat garis nasib yang tak terhitung jumlahnya mengalir, ada yang kuat, ada yang perlahan melemah, ada yang tebal dan ada yang tipis, mewakili nasib setiap orang kuat di kota Nanyuan, dan bahkan bisa melihat kehidupan, kematian, dan masa depan mereka. Takdir-takdir ini saling terkait dan menyatu menjadi aliran takdir, mengalir di kota Nanyuan, saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi, dan juga mempengaruhi nasib seluruh kota Nanyuan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik terus bertahan hidup di bawah nasib satu sama lain. Itu memang salah satu jalan terbaik di lautan alam semesta. Sekarang aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya, tapi aku benar-benar bisa memata-matai rahasia semacam itu. Qin Chen berkata dalam hati bahwa meskipun dia menolak permintaan wanita berkulit putih, pada tingkat tertentu, dia mendapat manfaat dari wanita berkulit putih. Dewasa. Saat ini Saroye berbicara. Ayo pergi, bersiaplah untuk pergi ke reruntuhan para dewa, kata Qin Chen. Sesaat kemudian, Qin Chen dan Saroye secara bersamaan mengaktifkan harta masing-masing dari reruntuhan para dewa. Qin Chen adalah batu kasar yang diperoleh pemimpin kerajaan Yong. Dan Saroye adalah token surgawi dari Great Sage Chumon. Keduanya memegang token dan menuangkan pemikirannya ke dalam dua harta tersebut sesuai dengan peraturan, segera mengaktifkan metode khusus. Ini, berdengung. Batu asli di tangan Qin Chen mekar dengan cahaya luar angkasa yang terang, dan di dalam kehampaan, dunia yang megah dan luas diproyeksikan secara samar-samar. Dunia ini sunyi dan sunyi, seperti dunia kuno. Tergantung di ujung kehampaan yang tak berujung. Keruntuhan para dewa. Gumam Qin Chen. Dia merasa tubuhnya seperti dibawa ke tempat yang jauh. Wow, aura tak terlihat menyelimuti Qin Chen, dan saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dari istana utama kota Nanyuan. Dan batu kasar ini juga menghilang dengan tenang setelah Qin Chen menghilang, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Ini adalah harta sekali pakai. Sisi lain, Saroye juga memicu token Tianwei Tian, dan seluruh dirinya dibawa ke dalam kehampaan langit dan bumi dan menghilang. Token tersebut juga menghilang dalam sekejap. Setelah Qin Chen menghilang di rumah tuan kota, di lautan luas alam semesta, wanita berbaju putih yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah kota Nanyuan di kejauhan. Aura reruntuhan 10.000 dewa, apakah Qin Chen telah memasuki reruntuhan 10.000 dewa? Wanita bermata putih itu berkilat, saya sudah lama tidak pergi ke reruntuhan para dewa. Jika saya punya waktu,
saya bisa berbelanja lagi. Wanita berbaju putih itu bergumam, dan saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba seperti merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah tertentu dari laut semesta selatan. Di depan matanya, samar-samar dia bisa melihat kekuatan takdir tak terlihat yang sepertinya beresonansi dengan Qin Chen yang memasuki reruntuhan para dewa, dan kemudian perlahan menghilang. Di tempat itu, ada aura takdir yang beresonansi dengan Qin Chen. Siapa dia? Wajah wanita berbaju putih sedikit berubah. Perlu dicatat bahwa dia telah meninggalkan Qin Chen peta jalan takdirnya sendiri sebelumnya, dan tidak dapat membangun keterikatan takdir yang sebenarnya dengan Qin Chen. Namun, ke arah laut semesta selatan, dia benar-benar merasakan jejak hubungan dengan Qin Chen. Aroma takdir yang terjerat. Meskipun nafasnya menghilang dengan cepat, dia masih tertangkap dengan tajam. Ayo pergi dan melihat. Karena penasaran, wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Sekarang, kota kosong yang netral di laut semesta selatan. Sosok berjubah gelap perlahan berjalan menuju gerbang kota, matanya setajam elang.